Tina, ini aku bawakan untukmu. Oh, makasih ya, aku pergi dulu. Bye-bye. Masa muda siapa yang tidak dimulai dari menjadi budak cinta? Hai, tolong panggilkan Tina dari kelasmu dong. Oh, oke. Tina, ada yang mencarimu di pintu. Vino, kamu mencariku. Ini apel buat kamu, ada yogurt juga. Nanti makan apa ya di kantin? Kalian sudah pernah coba bola nasi di lantai 1 belum? Aku sudah, enak banget, tapi tiap kesana selalu sudah habis. Tina, aku pergi belikan sekarang, pasti dapat. Tunggu aku di bawah asrama ya, 5 menit lagi aku kembali. Nih, aku dapat, masih sisa beberapa. Oh, aku baru mau pergi makan bareng teman sekamarku. Bola nasinya kamu makan sendiri saja ya. Tina mengajakku karaoke malam ini. Dasar bucin. Aku mau nembak dia, sudah tidak tertolong. Kamu kok datang? Tina yang mengajakku. Nona Tina, ini bunga dari Rio. Selamat ulang tahun. Tina, selamat ulang tahun. Fanny, aku mau ke toilet dulu. Oke. Tina, kenapa kamu panggil Vino juga? Ya biar ada satu orang lagi yang ikut bayar dong. Sepertinya itu kurang baik deh. Ternyata selama ini aku cuma dimanfaatkan. Vino, kenapa tidak masuk? Aku ada urusan, mau balik ke kampus dulu. Nanti bilang ke Tina ya berapa uang yang harus aku bayar. Nanti aku transfer. Tunggu, cinta itu bukan didapat dari memohon, tapi dari daya tarik. Sini, aku bantu kamu. Sebagai mahasiswa pria, kalau mau dapat cinta, langkah pertama adalah manajemen penampilan. Harus terlihat segar dan berwibawa. Tonjolkan fitur wajahmu. Ini benar-benar aku. Ganteng banget, belum pernah lihat orang seganteng ini. Langkah kedua, belajar keras, tingkatkan reputasimu di angkatan. Tidak ada yang tidak suka orang yang pintar. Wah, nilai Vino bagus sekali ya. Langkah ketiga, jadilah menarik di depan wanita, jangan jadi budak cinta. Mulai hari ini anggap aku sebagai Tina. Kalau ada apa-apa langsung bicara, jangan tanya lagi apa. Sudah makan, dengar tidak? Iya, malam ini kita makan bareng yuk, aku yang traktir. Eits, tidak boleh memaksa mentraktir juga. Oh, oke. Dan yang paling penting, kamu harus punya kehidupanmu sendiri, cintai dirimu dulu baru mencintai orang lain. Vino, aku suka kamu, kita jadian yuk. Maaf, aku suka Fanny. Pria yang aku latih dari nol, masa bisa direbut begitu saja? Aku punya pacar yang perilakunya sangat ideal. Selamat hari jadi yang ketiga. Maaf sayang, akhir-akhir ini perusahaan sangat sibuk. Tidak apa-apa, satu hari ini saja tidak akan jadi masalah. Kamu benar-benar tidak marah. Ayo cicipi, apakah sesuai dengan seleramu? Bukankah perempuan biasanya sangat mementingkan perasaan? Sayang, hari ini kamu masak. Iya, hari ini kan hari jadi kita, mana hadiahku? Aku lupa. Apakah kamu sudah tidak mencintai aku lagi? Bahkan hari jadi kita saja kamu tidak ingat. Apakah kamu ingin putus? Apa maksudmu? Setiap kali ada yang tidak memuaskan, kamu selalu bilang putus. Bisakah kamu sedikit mengerti aku? Akhir-akhir ini proyek perusahaan sangat banyak. Sebelum pacaran, kamu bilang akan memberiku perasaan ritual yang kuinginkan. Sekarang, memang benar, kalau sudah didapatkan tidak akan dihargai lagi. Lain kali aku akan membelikanmu yang lebih mahal. Siapa yang tahu apakah akan ada lain kali? Percayalah padaku, lain kali pasti akan Aku kuganti. tidak mau makan janji manismu lagi. Hai sayang. Ini teman kantorku, Kakak. Dia bagian desain. Halo. Hai. Kalau begitu aku pergi duluan ya. Aku belum pernah dengar kamu cerita tentang dia. Dia baru saja bergabung 2 hari ini. Kami benar-benar hanya rekan kerja. Aku tahu. Ayo kita makan. Perutku sudah sangat lapar. Saat ada lawan jenis di sekitarku, dia seolah tidak peduli sama sekali. Cuaca sedingin ini kenapa kamu datang? Siapa dia? Kenapa rekan kerja harus sedekat itu? Apakah dia menyukaimu? Kamu ini apa-apaan sih? Bicara saja tidak boleh. Aku hanya terlalu mencintaimu. Kamu hanya tidak percaya padaku. Iya, pasti pulang sebelum jam 10 malam. Jangan buru-buru menyuruh pulang. Halo. Aku benar-benar iri pacarmu sangat penurut dan tidak pernah mengejarmu pulang. Iya, tapi setiap kali keluar harus lapor. Di tengah-tengah acara masih aja ditelepon untuk diperiksa. Kalau pacarku hanya berpesan agar aku hati-hati saat pulang. Nah, ini baru namanya pengertian. Setiap kali keluar kumpul, dia tidak pernah menelpon untuk memeriksa, juga tidak menentukan jam berapa harus pulang. Kenapa kamu tidak angkat panggilan videoku? Bukankah 10 menit yang lalu baru selesai menelpon? Lalu kenapa kamu belum pulang? Kamu sama siapa? Ada perempuan tidak di sampingmu? Hari ini ada acara kantor, kan sudah kubilang tadi. Cepatlah pulang dan jaga jarak dengan lawan jenis. Bos, aku ke toilet sebentar ya. Cepat angkat teleponnya, pacarmu sampai menelpon ke ponselku untuk mencarimu.
Maaf ya, maaf. Bukankah sudah kubilang ada acara kantor? Kenapa kamu sampai menelpon bosku? Aku mengirim pesan tidak dibalas, video tidak diangkat. Bagaimana aku tahu kamu bicara jujur atau Di antara tidak? kita bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Demi kamu, aku tidak punya kontak lawan jenis manapun. Setiap hari jadi harus kuingat di luar kepala. Asal belum pulang kerja saja langsung ditelepon terus-menerus. Aku sudah muak dengan hidup kita. Kita putus. Tidurlah, nanti kalau sudah sampai rumah aku bangunkan. Cinta yang tulus tidak pernah butuh pembuktian. Dia percaya padaku dan aku percaya padanya. Itu sudah cukup. 3, 2, 1. Wah, menikah tepat setelah lulus kuliah itu romantis banget ya. Iya bener, kebanyakan cowok itu putus setelah lulus, nggak bertanggung jawab sama sekali. Bener banget, aku sama mantanku juga putus pas lulus. Terus kalian berdua kapan nikah? Kami... Kelas itu tempat belajar, bukan tempat pacaran. Apa kalian mau lulus nanti jadi orang gak berguna? Tulis surat permintaan maaf 1000 kata, kumpulkan besok. Duh, baru masuk kuliah aja udah diatur-atur. Vino, 1000 kata loh, kamu yang tulisin ya. Apa-apaan? Katanya kalau guru datang mau bangunin aku. Maaf, aku kan nggak sengaja. Kamu sih ikutan tidur, kalau nggak kamu tulisin, aku pukul kamu. 2 jam belum selesai juga, nulis 2 rangkap. Iya, aku tulisin buat Fanny juga. Belajar aja nggak pernah seserius ini. Jangan sampai setelah lulus malah diputusin dan nangis nggak karuan. Skripsi dan tugas akhir kumpulkan paling lambat bulan ini. Setelah lulus kamu mau ngapain? Menikah, cowokku sudah melamar. Wah, romantisnya kalau kalian berdua kerja Pulang di kota. kampung. Iri banget sama mereka, aku dan pacarku bahkan nggak punya rencana masa depan yang sama. Kita bertiga lulus, tapi cuma Rere yang nggak lulus karena laporan magangnya nggak kekumpul. Aku putus. Loh, bukannya kalian sudah pacaran lama banget? Dia mau kerja jadi pelayan restoran setelah lulus, terus nyuruh aku ikut cuci piring di sana, katanya biar dapat laporan magang. Kerja bareng aku aja, tiap hari cuma antar piring, gajinya 3 juta rupiah. 3 juta sebulan, buat bayar kos aja nggak cukup. Kan kita bisa berjuang bareng, yang penting dapat sertifikat magang. Hah, dia nyuruh kamu jadi pelayan. Dia mikirin masa depan kamu nggak sih? Rere yang pacaran 8 tahun aja bisa putus, gimana hubungan kami? Kamu beneran mau pulang kampung? Iya, orang tuaku yang minta, katanya jadi PNS lebih stabil. Tapi kan jauh banget. Fanny, aku ingin kamu tahu kalau kelulusan bukan berarti musim putus. Aku ingin kita punya masa depan dan aku sudah berjuang untuk itu. Jadi, kamu mau menikah denganku? Terima, 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 terima. Oh iya, aku lupa bilang, aku sebenarnya sudah dapat tawaran kerja dari perusahaan besar di kota ini, dekat dengan tempatmu. Sekali lagi, maukah kamu menikah denganku? Jadi kamu tidak jadi pulang kampung? Iya, kita nggak jadi LDR. Setiap hari kita bisa ketemu. Siapa bilang cinta di kampus nggak ada hasilnya? Selama mau berjuang bersama, melewati rintangan, cinta itu akan bertahan selamanya. Kami tidak akan bersama lagi nanti, jangan lupakan aku. Tidak akan. Hei, semua orang sudah pergi makan, kenapa kamu masih di kelas? Tidak, orang tuaku bercerai, aku mau pindah sekolah. Begitu mendadak, pindah kemana? Belum tahu, oh iya, kamu jangan merindukanku. Hei, Fanny. Aku pindah ke sekolah menengah kedua di sebelah. Oh iya, ibuku baru buka warung nasi goreng, mau coba dulu. Wah, wanginya enak sekali. Masakan bibi semakin enak. Kalau kamu suka, nanti sering-sering kubuatkan. Oke, aku mau melanjutkan. Punyamu bagaimana? Aku gagal masuk pilihan, harus mengulang tahun ajaran. Hei, tidak apa-apa, mulang setahun kita nanti pergi bersama ke sana. Hei, kita harus sering menghubungi ya, kamu jangan lupakan aku. Nunggu teman sekamar buat pergi makan bareng. Hei, ini siapa? Wanita ini siapa? Di rumah sini cukup dingin, apa kamu merindukanku? Aduh, kangen tidak ya aku? Sudah, matikan. Lihat, dia minum banyak sekali, kalau pulang sendirian tidak aman. Kamu antar sana. Oke, sudah sampai bawah, aku pergi duluan. Vino, aku menyukaimu. Kalau kamu punya orang yang disukai, seharusnya bilang padaku dulu. Aku jauh-jauh lari ke sini hanya supaya kamu mencoba resep baru. Aku tidak menyukainya, hari ini aku mengantarkannya karena... Lalu sebenarnya kamu suka siapa?
Orang yang kusukai adalah kamu. Situasinya kurang optimis, persiapkan dirimu. Dia masih begitu muda, bagaimana mungkin? Tidak apa-apa, aku pergi tanya dokter apa ada hal yang perlu diperhatikan, kamu jangan khawatir. Sekarang probabilitas penyakit kronis di usia yang muda sangat tinggi, kita hanya bisa melakukan perawatan sebaik mungkin. Mohon tolong dokter, dia baru berusia 20-an, kami akan berusaha sekuat tenaga. Halo kakak, apa kamu punya kontak ibu Fani? Tidak, bukannya orang tuanya sudah lama tidak peduli padanya. Apa? Lalu dia mengulang tahun ajaran? Mengulang apa? Dia bahkan tidak ikut ujian masuk universitas. Dia berjualan di sekolah sebelah kita, katanya untuk menabung uang demi mencari seseorang. Vino, saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Lihat ini gosong. Oh, maaf ya, aku ganti satu lagi untukmu. Aku beritahu ya, warung nasi goreng ini yang paling enak. Mengulang tahun ajaran juga bohong. Aku tidak punya masa depan, tapi kamu punya. Kamu seharusnya pergi melanjutkan. Maaf, akhirnya aku masih egois sekali lagi. Berlari ke kotamu, mendengar kalimat aku menyukaimu, hidupku sangat pendek, tapi mencintaimu selalu nyata, kamu jalani hidup dengan baik. Setelah liburan tahun baru Imlek, kita semua akan mulai magang. Apakah kalian masih akan kembali ke asrama? Aku akan tanya Fanny dulu. Kamu masih berencana berteman dengan Fanny? Sebentar lagi lulus, seharusnya kamu menghindarinya. Benar, lebih baik kamu putus hubungan saja dengan Fanny sekarang. Tidak apa-apa. Hah, aku diblokir oleh Fanny. Fanny emang berdarah dingin, padahal kalian berteman sejak kecil. Kenapa dia memblokirmu? Halo semuanya, aku Fanny. Halo, aku Rosi. Kami tetangga sejak kecil, tapi Fanny agak dingin orangnya. Ayo nanti malam kita minum-minum. Aku bawakan teh susu untuk kalian semua. Wah, kamu jadi ketua kelas kita ya? Sifat kalian berdua sangat berbeda. Aku tidak minum itu. Tidak ada yang bisa diajak bersenang-senang. Ikut tidak? Tidak. Ya sudah, aku pergi sendiri. Orang macam apa dia? Gaya hidupnya berantakan sekali. Dia memang seperti laki-laki sejak kecil, sudah terbiasa belak-belakan. Mari kubantu merapikan tempat tidur kalian. Sifatmu jauh lebih baik daripada dia. Fanny, kamu memasak pangsit di bawah tidurku. Seluruh asrama jadi bau pangsit. Cuma pangsit, jangan berlebihan. Kamu melanggar aturan asrama dan masih merasa benar. Sudahlah Fanny, jangan makan lagi. Aku temani kamu ke kantin. Hei, lepaskan spray kasurmu biar aku yang mencucinya dengan tangan. Tidak usahlah, ini kan musim dingin. Fanny yang salah, tapi Rosi yang menanggung akibatnya. Kasihan Rosi. Ada pengumuman, alarm sekolah rusak, jadi kita tidak perlu ikut belajar malam. Tadi siang aku dengar Fanny bilang dia malas belajar malam, lalu tiba-tiba alarmnya rusak. Pasti Fanny yang merusaknya. Aku heran kenapa kalian berdua bisa berteman. Berhenti menangis, kamu memang munafik ya. Fanny, kamu benar-benar tidak punya hati. Rosi selalu membantu membereskan masalahmu. Rosi, jangan lupa, kamulah yang pertama kali mendekatiku untuk berteman. Sudah terlambat ke kelas, bagaimana kalau kita membolos seharian? Belakangan, aku baru tahu, Rosi mengambil izin sakit, sementara aku adalah satu-satunya murid nakal yang tercatat membolos. Fanny, aku ingin makan pangsit, tapi perutku sakit. Tolong masak di asrama pakai colokan di bawah tempat tidur. Baiklah, aku masakan. Rosi hanya perlu bicara, sementara akulah yang melakukan kesalahan dan dibenci orang lain. Belajar malam ini ada pemeriksaan, bagaimana dengan konser kita? Fanny, kalau ini rusak, kita tidak perlu pergi. Rosi yang tampak lembut sepertinya sangat licik. Aku hanyalah tameng baginya. Rosi ingin mempertahankan citra gadis baik, tapi tidak mau menanggung resikonya. Dia merasakan dunia luar melalui aku, sementara aku yang menanggung semua nama buruk. Jadi ternyata kamu hanya mencari kambing hitam. Kesan pertama bukanlah kesan akhir. Apa yang kamu lihat belum tentu benar. Jangan menilai cerita hanya dengan mata dan jangan menilai hati seseorang hanya dengan telinga. Vino, tolong belikan aku bihun jam 12 nanti, kirim ke bawah asrama. Jam 2 aku mau pergi perpustakaan. Jam 3 belikan secangkir kopi. Jam 4 tolong ambilkan paket. Luar biasa. Kenapa seleramu jadi seperti ini? Pacaran sama adik tingkat itu seru tahu, tenaga gratis. Menurutku, Vino tidak sepadan denganmu. Kamu sudah dijamin, belum lulus saja sudah terima perusahaan besar dengan gaji tahunan 500 triliun. Benar, dia kan cuma adik tingkat S1 yang dapat beasiswa. Fanny dan adik tingkat pergi kencan, kamu yang keluar uang. Cewek dominan cowok lemah, cowoknya pasti jadi banyak pikiran. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah apa benar tidak bisa bertahan lama? Kamu sudah umumkan ke publik? Punya pacar yang sehebat kamu tentu saja harus segera diumumkan. Ini bilnya. Oh, aku saja yang bayar. Tidak heran buru-buru diumumkan ya, cowok matre. Adik tingkat juga tidak buruk kok. Menurutmu ini yang bagus atau ini? Malam ini makan ikan bakar bagaimana? Aku hampir dapat beasiswa loh. Teman sekamarku putus, mau dengar gosipnya. Pacaran kok menempel terus? Cowok ini tidak punya urusan sendiri apa? Maaf pak,
Coba lihat, pacaran dengan cowok lemah ada gunanya apa? Kamu harus cari yang setara, dia akan menyingkirkan tekanan dari luar dan berani berbicara tentang cinta. Dia menanggung tekanan yang jauh lebih besar dariku, dialah yang menjadi pemimpin dalam hubungan kami. Tapi kalau diumumkan ke publik, kamu akan digosipin sama orang lain. Dibilang cowok matre, dibilang panca sosial. Apa aku harus menyembunyikan kelebihanku? Kamu cukup jadi dirimu sendiri saja. Kemarin aku membantu orang membuat video promosi, uangnya semua aku serahkan padamu. Lumayan banyak ya. Aku akan berusaha bukan untuk melampauimu, tapi untuk menemanimu. Vino mengerti aku, dia menggunakan caranya sendiri untuk melindungi hubungan kita. Aku merasa hidupku membosankan sekali. Kalau begitu, setiap aku menemukan hal yang menarik, akan kuberitahu kamu. Hari ini banyak gosip, nanti malam harus diceritakan. Saat aku punya emosi apapun, dia selalu menyimpannya dalam hati. Jadi dia selalu ada untukmu. Iya. Kalian pertama kali memutuskan pacaran itu bagaimana? Karena satu surat cinta. Pacaran dengan cewek dominan dan cowok lemah memangnya kenapa? Cinta adalah tentang saling memberi dari kedua belah pihak. Apa? Kamu pacaran sama Vino? Iya, sudah 2 bulan. Bagaimana bisa kamu pacaran sama dia meskipun dia tampan dan kaya dan sopan, tapi dia punya geng yang tidak bisa dipisahkan? Pacaran dengan orang yang punya geng seperti itu akan membuatmu tidak bahagia. Sebenarnya geng yang kalian maksud itu memang selalu ada. Ini pacarku, Fanny. Halo semuanya. Pantas saja belakangan ini dia jarang main game. Ternyata diam-diam pacaran. Aku sudah kenal sama Vino 5 tahun. Aku tahu semua bumbu kesukaannya. Fanny, bagaimana bisa kamu suka dia? Bro, kamu hebat juga ya bisa dapat pacar kayak gini. Fanny, kenapa diam saja? Aku agak pemalu. Ayo kita bersulang. Aku merasa seperti orang asing di geng ini. Kapan kamu beli rumah ini? Sudah lama. Hari ini kita masing-masing masak satu hidangan ya. Fanny, kamu masak apa? Aku... Mana mungkin dia bisa masak, biar aku saja yang Kalau masak. begitu aku mau ikan bumbu pedas Manja manis. banget, masak sendiri sana. Fanny, apa kamu kenal Rere? Dia dari sekolah yang sama denganmu dulu kan? Iya, dulu satu klub dan satu kampung halaman. Rere juga ingin magang di perusahaanmu, bisa bantu bicarakan tidak? Aku coba ya. Oke, aku kabari Rere dulu. Apa benar pacaran tidak boleh ada geng? Tuh kan aku bilang juga apa, geng itu ribet, putus aja sekarang. Tunggu, dengarkan dulu. Aku sebenarnya masuk ke grup chat mereka. Sebenarnya sikap teman-temannya padaku itu tergantung bagaimana dia memperlakukanku. Rere, bumbu ini buat pacarku kan? Lain kali kalau main game ajak pacarku juga ya, aku kan sudah ada yang punya sekarang. Cie, takut pacar nih. Fanny itu orangnya tertutup dan tidak suka banyak bicara, itu memang sifatnya, jadi mohon dimaklumi ya semuanya. Oh, begitu ya. Kakak ipar, ayo minum. Bukan aku yang tidak nyambung dengan mereka, tapi dia yang memastikan mereka bisa menerimaku. Tadi aku lihat ekspresimu agak sulit, jadi aku sudah menolak permintaan Rere. Tapi kan aku sudah setuju. Biarkan dia usaha sendiri, tidak perlu membebanimu dengan masalahnya. Dia memikirkan perasaanku, aku selalu jadi prioritas di depan gengnya. Ternyata ada ya cowok yang bisa menyeimbangkan gengnya demi pacar. Sudah ya, aku mau kencan dulu. Serasa dunia milik berdua. Kapan giliran kita pacaran? Fanny, aku pergi ambil yogurt kesukaanmu ya. Kalian lihat deh, baju yang dipakai Vino itu sudah dipakai dari semester 1 sampai sekarang semester 3. Kan gitu, Fanny punya pacar kayak gitu apa nggak malu-maluin? Aku kasih tahu ya, terakhir kali aku ketemu dia di kantin. Masa laki-laki makanya sedikit? Porsi penuh harganya 15.000 kan? Saya nggak butuh sebanyak itu. Tapi kamu nggak bisa balikin lauknya. 8.000 ya, sudah saya bayar. Uang 15.000 saja dipermasalahkan sampai begitu. Kasihan banget Fanny. Fanny, kamu itu suka dia karena apa sih? Karena dia lebih tua? Karena dia jarang mandi? Hahaha. Kalian jangan bicara sembarangan Fanny, ya. kamu harus hati-hati sama cowok kikir. Jangan sampai nanti kalau putus kamu disuruh ganti rugi uangnya. Payah banget pacaran kok sampai dicatat segala. Benar-benar deh cowok kikir yang menyebalkan. Jangan sembarangan ya menebak tentang pacarku, hubungan kami sangat baik. Wah, menunya banyak banget. Bukannya kamu bilang ingin mencoba semuanya? Kamu baik banget, terus kamu makan apa? Daging sapi dan nasi. Ini hadiah ulang tahun buat kamu. Ini kan HP baru yang paling aku inginkan. Sayang, kamu baik banget. Hari ini aku yang traktir kamu makan enak deh. Oh, jadi begitu ceritanya. Ternyata dia membelikanmu 3 porsi makanan. Tentu saja, itu kan daftar keinginan Fanny. Dia makan mie instan sendiri demi memberikan makanan enak buatku. Kalau gitu, Vino minimal belilah baju baru. Ya, aku memang pelit kalau buat diriku sendiri, tapi Fanny nggak boleh merasa kekurangan sedikit pun. Terima kasih sayang. Kamu
tidak mungkin suka dia, kan? Aku dan dia seumur hidup tidak akan mungkin ada rasa cinta. Jangankan cinta, rasa peduli pun tidak akan ada. Aku dan dia itu musuh bebuyutan. Ada yang mau jawab pertanyaan ini? Fanny, silahkan. Bu Guru, saya tidak tahu. Duduklah, perhatikan pelajaran baik-baik. Tugas desain hampir saja lupa di bawah, hei. Buku ini pasti sangat bagus. Tema kompetisi kali ini adalah 10 hari bekerja keras, tidak boleh kurang 1 hari pun. Kalian berdua desainnya cukup bagus, bagaimana kalau ikut kompetisi bersama? Aku menyerah, mari kita buat perjanjian gencatan senjata. Baiklah, karena harus ikut kompetisi bersama, ada beberapa hal yang harus diperjelas sebelumnya. Setiap pagi jam 7 tepat sudah harus sampai, jam 7 malam baru boleh pulang. Kamu punya waktu istirahat 1 jam di antaranya. Tidak boleh makan makanan yang baunya menyengat. Kalau kamu berani makan mie bekicot di ruang kerja, aku akan pakai kemejamu untuk mengelapnya. Seluruh draft desain aku yang tentukan. Kamu punya hak memberi saran, tapi keputusan akhir ada di tanganku. Ini baru jam 6 pagi. Waktu kita sempit, jangan banyak bicara, kerjakan. Aduh, sakit sekali, tulangku rasanya mau patah. Dasar ratu drama. Sini sebentar, ada yang mau aku katakan. Kalau ada apa-apa, bangun dan katakan. Sini cepat, ini sangat penting, aduh. Ternyata bajunya lumayan bagus. Benangku mana? Kok tidak ada? Aduh, panas. Sini aku lihat. Wah, kulitnya sampai mau Tidak lepas. apa-apa, kulitnya bahkan tidak lecet. Kamu bilang begini tidak apa-apa. Tunggu di sini. Sini tangannya sudah besar tapi tidak bisa hati-hati. Kamu mau belajar ilmu telapak pasir besi. Aku kan cuma lihat bajunya hampir lepas, jadi buru-buru sampai lupa. Lagi pula aku kan terluka, tidak bisakah bicara yang agak enak didengar. Fanny, Vino, berapa lama lagi kalian baru kembali ke asrama? Itu benangnya di mana? Aku bantu cari. Di sana, di sana. Fanny, meniup tanganmu kok wajahmu merah? Apa yang kamu khawatirkan? Yang kepanasan kan Vino, bukan kamu. Mana ada, aku itu merah karena menahan sakit. Aku itu cuma takut dia mengambil kemajuan tugas kita. Masa sih? Kamu pasti Fanny, teman sekamar baru kami kan? Cuaca sedang pengap begini, kenapa kamu masih pakai masker? Aku biasanya tidak melepas masker, aku takut nanti menakuti orang lain. Apa mungkin karena sedang jerawatan? Lepas saja maskernya. Matamu cantik sekali loh. Maafkan aku telah mengejutkan kalian semua. Tidak ada cara lain untuk menghilangkan tanda lahir ini. Ini pertama kalinya aku melihat tanda lahir sebesar itu. Aku tidak tahu cara menghiburnya. Ayo kita keluar dulu. Tidak ada yang bisa menerima penampilanku yang sebenarnya. Apakah aku akan dikucilkan lagi? Maaf, aku akan pakai masker lagi. Apa-apaan sih, jangan membungkuk begitu. Kita harus lebih percaya diri. Kami sudah menyiapkan hadiah spesial untukmu. Ini cadar sutra terbaik di kota ini, pakailah. Terima kasih ya. Wah, cantik sekali. Luar biasa cantiknya. Sekarang kita harus keluar makan bareng. Aku tidak mau pergi, aku tidak pernah keluar untuk makan atau jalan-jalan. Mana boleh punya wajah secantik ini tapi tidak dipamerkan keluar. Coba lihat dia, unik sekali ya penampilannya. Tuh kan mereka semua bilang kamu cantik. Astaga, pantesan pakai cadar kalau makan. Ternyata wajahnya aneh begitu. Dari kelas mana sih si monster itu? Kalian ini kurang kerjaan ya? Lihat ini ada yang menyerang Fanny di forum sekolah. Biar aku yang balas komentar mereka. Duh, aku kalah debat sama mereka. Sial, kedua akunku malah diblokir. Kalian tidak perlu membela aku lagi, aku sudah terbiasa. Padahal kita baru saja mulai membuat Fanny sedikit percaya diri. Niat baik malah jadi berantakan. Begini saja, lain kali kita dandan yang cantik kalau mau keluar. Tapi wajahku tidak cocok dengan baju cantik. Atas dasar apa kita harus menutupi apa yang mereka sebut buruk? Kita tidak buruk. Tara! Kalian lihat betapa uniknya penampilan kita sekarang. Kita semua sama sekarang. Ayo kita pergi bersenang-senang. Gayanya keren banget. Kita hanya perlu mencuci muka untuk tampil bersih, tapi Fanny harus menanggung tatapan aneh dari orang-orang. Hilangkan tanda lahir, kembalikan kecantikan hidupmu. Kita harus membuat Fanny benar-benar seperti kita. Ini tabunganku dari kecil.
Ini semua uang hasil kerja paruh waktu dan beasiswaku. Ini semua uang ampuhku. Kalian sedang apa? Kami ingin mengajakmu menjadi model iklan kami. Ini anggap saja bayarannya. Aku? Tidak bisa, tidak bisa. Kamu harus bantu kami. Fanny, tengok ke sini. Wah, cantiknya. Boleh minta kontakmu? Ternyata tanda lahir yang menyiksa aku selama masa remaja dengan mudahnya dicairkan oleh mereka. Ayo kita foto bersama. 3, 2, 1. Dulu dipanggil Vino, sekarang sudah jadi CEO Vino. Dengar-dengar nilai pasar merekmu tahun ini mencapai puluhan juta. Cuma sedang beruntung saja. Mantan pacarmu pasti menyesal setengah mati. Sudah aku bilang jangan naik bus, kan jadi telat begini. Maaf ya, kami datang terlambat. Bus di kota lambat sekali, maaf ya. Melihat mantan pacar yang pernah menyakitiku hidup susah, bagaimana perasaanku? Pusing sekali naik bus. Kenapa kamu tidak naik taksi saja? Naik taksi, memangnya kamu yang bayar. Pacar sahabatku sudah beli mobil sejak tahun kedua kuliah, sedangkan kamu Rere, aku akan berusaha. berusaha mendekam di rumah demi mimpi jadi senimanmu itu. Segera lulus, aku butuh waktu. Siapa yang memberiku waktu? Di usia terbaikku, haruskah aku menemanimu tinggal di kontrakan sempit ini? Setelah hari itu, kami putus. Dengar tidak, mantanmu, Rere, dia cari pacar orang kaya, tapi malah kena tipu. Penipu di masyarakat ini memang banyak. Rere, ini suamimu. Iya, kami baru saja menikah. Wah, bahagia sekali ya. Rere, belakangan ini kamu sibuk apa? Kami berdua buka toko sarapan kecil-kecilan. Belakangan ini bisnisnya lumayan. Toko sarapan? Pasti capek ya. Ada pasangan yang menemani, apa perlu yang ditakutkan dari rasa capek? CEO Vino, ayo katakan sepatah dua patah kata. Aku memang punya sesuatu yang ingin dikatakan. Rere, selamat atas pernikahanmu. Memang beda ya kalau sudah jadi bos, auranya luar biasa. Bukan aku yang luar biasa, tapi dia menemaniku dari tidak punya apa-apa hingga menjadi seperti sekarang. Aku pulang dulu. Di luar hujan, aku pesankan taksi ya. Bukankah halte bus ada di bawah? Tidak apa-apa. Setahun lalu saat toko gaun pengantinku baru buka, Bukankah kamu sudah janji aku boleh pilih gaun yang aku suka? cuma dipakai sekali harganya 20 juta, mending uangnya buat beli yang lain. Justru karena cuma sekali, aku ingin pakai yang terbaik. Selamat, hari ini adalah pembukaan toko baru. Anda adalah pelanggan ke-52. Gaun ini kami berikan harga spesial 5 juta saja. Benarkah? Kalau begitu besok kami ambil. Terima kasih. Wah, kita beruntung sekali. Dia itu Rere kan, mantan pacarku. Kamu tahu kenapa kamu tidak marah? Marah kenapa? Aku punya masa sekarang dan masa depan bersamamu. Buat apa mengungkit masa lalumu? Aku hanya ingin memberikan berkat pernikahan untuk temanmu. Ternyata cara terbaik untuk melepaskan adalah dengan merasa tenang. Saat gaun itu diturunkan, duri di hatiku pun ikut tercabut. Ingat ya, pulang nanti belikan kue itu. Saat aku menoleh kembali, aku sadar tidak perlu lagi membuktikan apapun kepada siapapun. Kalau bukan karena tugas kelompok, siapa juga yang mau mencarimu? Nasib buruk, jauh-jauh dariku, jauh dari sebelahku. Yuhu, takut aku menghalangi keberuntungan cintamu. Menghalangi? Memangnya seberapa tinggi sih badanmu? Bukan begitu, baru putus sebulan sudah pamer foto cantik di sosmed. Kamu buru-buru amat. Oh, jadi menurutmu aku cantik dan kamu masih saja memperhatikan sosmedku setiap hari? Itu namanya riset tentang keburukan, tidak perlu dijelaskan. Wah, sudah punya pacar baru ya, sampai harus kirim bunga segala. Jangan-jangan kamu yang lagi mengejar orang lain. Selamat ulang tahun, Maya. Terima kasih Fanny. Yuk pergi. Ternyata buat Maya, aku jadi penasaran nasib sial siapa yang harus bersamamu nanti. Kalau kamu punya penyakit gila, mending diobati. Dan satu lagi, jangan pakai baju couple yang kubelikan lagi. Kamu terlihat jelek memakainya. Kamu masih ingat saja ya, rupanya kamu cukup nostalgia. Iya, baju punyaku sudah kujadikan kain pel. Dia kalau ngomong kayak mau ngajak berantem. Aku juga mau sekali-kali hidup ketus begitu. Aku kirimkan pepetannya padamu. Kenapa kamu lagi akting sakit? Lingkaran hitam matamu itu sudah mau sampai ke tulang selangka kalau... Kalau kamu nggak banyak bicara, apa kamu bakal mati? Kamu masih saja seperti yang dulu, menyebalkan sekali. Sudah aku bilang berapa kali, jangan pakai sepatu setinggi itu. Sekarang kakimu terkilir, mau nyalain siapa? Jadi menurutmu ini semua salahku? Aku pantas sakit, pantas kakiku terkilir. Ini kan aku lagi bantu membalut lukamu. Kamu merasa terpaksa melakukannya. Kalau nggak tahan ya putus saja. Oke, itu katamu ya.
Siapa juga yang peduli dia suka atau enggak? Siapa lagi yang bikin kamu kesal? Yang bisa bikin emosi Vino naik turun begini cuma Fanny. Jelas-jelas sayang setengah mati, tapi mulutnya ketus banget, gengsi banget sih. Suka dia, lucu banget. Aku belum gila ya. Bukan masalah kamu suka atau enggak. Minggu lalu kamu sampai memohon-mohon padaku supaya kalian dijadikan satu kelompok. Ketua kelas masukkan aku satu kelompok sama Fanny. Kalian sudah putus sebulan masih belum bisa move on. Jangan banyak tanya, aku cuciin kaos kakimu seminggu. Nggak mau. 2 minggu, aku nggak terima suap. 1 bulan, deal. Jujurlah pada hatimu sendiri, jangan sampai menyesal pas dia sudah pergi, baru kamu menyesal di sini. Ayo makan. Kebetulan banget Fanny, kamu ngapain di sini? Harusnya aku yang nanya, kamu ngapain di sini? Aku tadi lagi jalan-jalan santai terus lewat toko kue tradisional kesukaanmu, jadi sekalian aku belikan sedikit. Jalan-jalan santai sejauh 10 km. Mau nggak? Nih ambil, aku pergi dulu. Kok baju kopelmu yang sudah lama itu dipajang lagi? Wah, seleramu bagus juga, Fanny. Ini kue dari toko itu kan, enak banget. Kalian ngomong apa sih? Aku cuma bilang kuenya emang enak dan baju ini nggak jelek-jelek amat kok. Maaf ya, sepertinya kita tidak cocok. Kalau begitu nanti uang makannya kita bagi 2. Cih. Halo, Ma. Benar ya, kalau tahun ini kamu belum dapat surat nikah, ibu bakal blokir semua kartu kreditmu. Halo, nama saya Vino, umur 24 tahun, gaji tahunan 400 miliar, mari kita menikah. Yeay, kartu kreditku tidak jadi diblokir. Ada apa Tuan Putri? Habis belanja pun tidak membuatmu senang? Apa suamimu yang nemu itu tidak sesuai seleramu? Dia terlalu baik padaku. Hah? Pernyataan macam apa itu? Sudah baik tapi masih kurang. Jangan-jangan kamu suka tipe yang... Bukan, hanya saja kebaikannya agak aneh. Kami baru kenal, baru menikah seminggu, tapi dia masak untukku setiap hari. Ini semuanya rasa favoritmu, asin manis. Bagaimana kamu tahu aku suka rasa ini? Mungkin kamu terlalu berlebihan, kebanyakan gadis memang suka rasa itu. Hampir semua gadis suka rasa ini kan? Dia juga bilang begitu, tapi... Ini minum air hangat, sekarang lagi pergantian musim, kamu gampang kena flu. Makanan kucing ini berat, tangan kananmu kan pernah cedera, kenapa tidak hati-hati? Cederanya sudah sembuh lama sekali, tunggu. Bagaimana kamu bisa tahu? Waktu itu kamu pakai baju lengan pendek, aku melihatnya. Luka masa kuliahmu itu kan sudah hampir tidak terlihat, mana mungkin kelihatan, orang ini pasti ada apa-apanya. Lalu aku harus bagaimana? Aku punya ide, jangan sembarangan menggeledah barang orang, itu tidak sopan. Ini kan foto diam-diam saat aku masih kuliah. Lihat kan, dia pasti sudah mengincarmu sejak lama demi hartamu. Licik sekali, siapa tahu dia bakal melakukan hal yang lebih mengerikan. Lalu bagaimana? Kamu ingat teman kuliah kita, Rio? Dia lulusan doktor spesialis kriminalitas, tidak ada kebohongan yang bisa lolos darinya. Ada apa ini kok mendadak sekali? Vino? Hei Vino, sini! Kantin ada daging merah hari ini, ayo cepat. Sebenarnya saat baru masuk kuliah pertama kali aku melihatmu, aku sudah menyukaimu. Kita satu kelas. Iya, tapi waktu itu aku merasa sangat rendah diri, aku tidak pernah berani mendekati siapapun yang bersinar terang sepertimu. Jadi foto ini... Iya, aku langsung jatuh cinta padamu saat melihatmu pertama kali. Kamu sudah absen seminggu karena dirawat di rumah sakit. Kamu harus benar-benar siap untuk ujian akhir nanti. Rere, terima kasih ya buku catatannya. Aku hanya berani memberikan perhatian padamu secara diam-diam dari belakang. Senang bekerja sama denganmu. Setelah lulus, aku terus mencari kabarmu. Hingga suatu hari, aku melihatmu di restoran yang sama. Oh, dia bukan suami yang didapat secara kebetulan, tapi dia datang khusus untukmu. Vino. Hai Fanny. Adik ipar, kamu kelihatan sedikit lebih gemuk ya dibandingkan di foto. Kan baru saja lewat Imlek, memang benar dia makan agak banyak sampai jadi lebih gemuk. Aku cuma bercanda, jangan dimasukkan ke hati ya. Kata-kata bosmu tadi membuatku sangat tidak nyaman. Dia memang orangnya ceplos-ceplos, dia tidak bermaksud jahat kok. Tapi itu menyakitiku sebagai pasanganku, bukannya menenangkan perasaanku. Kenapa kamu malah membela dia? Aku tidak membela dia, aku hanya bicara fakta. Aku juga merasa tidak nyaman dan sedih, ini juga fakta. Terus aku harus gimana? Harus langsung marah-marah di depannya? Dia itu bosku. Jadi perasaanku tidak lebih penting dari pekerjaan dan harga dirimu. Halo, total semuanya 650.000 ya. Oh, aku ada kupon 400.000. Maaf, kupon harus divalidasi sebelum makan, jadi ini tidak bisa dipakai. Harusnya kamu bilang dari awal dong. Maaf, ini sudah peraturan toko kami. Aturan macam apa ini? Sudahlah, biar aku bayar saja.
Kenapa kamu malah membela toko itu? Jelas-jelas ini kesalahan mereka. Kenapa harus diributkan sih? Aku hanya membela hakku, kenapa kamu bilang aku ribut? Menurutku kamu tidak perlu bertengkar dengan pelayan itu. Jadi di matamu kebutuhanku itu bisa diabaikan? Kenapa masalahnya jadi serumit ini lagi? Makan aja sendiri, aku pergi dulu. Dia itu benar-benar gila kalau sudah emosi. Coba kalau dia bisa seperti pacarmu, pasti aku tidak akan stres ini. Menurutku Fanny orangnya baik kok. Semuanya aku duluan ya, aku mau jemput pacarku pulang kerja kan baru kumpul-kumpul, suruh dia pulang naik taksi saja. Dia pakai sepatu hak tinggi, jalan kaki tidak nyaman. Biaya parkir bulan depan naik 50.000, biaya listrik naik 200.000, tabungan liburan bersama Vino sudah terkumpul 3.200.000. Baru sekarang aku sadar dia bukannya tidak logis, tapi karena aku tidak pernah mau memahami perasaannya. Sini HP-nya. Mau apa? Kamu mau periksa HP-ku? Tabungan liburannya tidak perlu dikumpulkan lagi. Ayo kita pergi ke laut untuk menenangkan pikiran. Orang zaman sekarang benar-benar tidak sopan, sudah tua masih saja menyerobot antrian. Orang tua itu jangan terlalu... Tunggu, apa yang aku katakan? Fanny tidak salah. Sayang, jangan sedih ya. Orang-orang itu memang keterlaluan. Bagaimana bisa mereka bersikap seperti itu? Iya kan, padahal aku cuma beli 1 botol kecap, dia bawa barang sekeranjang penuh. Ayo kita cari supermarket lain saja. Ah, sudahlah, aku cuma mau mengeluh saja. Ayo, aku masakkan makanan. Nggak usah masak, hari ini aku ajak kamu makan besar. Selesaikan perasaan dulu, baru selesaikan masalah. Rasionalitas yang sesungguhnya adalah menyelaraskan perbedaan, belajar untuk mendengarkan dan memahami. Aku juga berpikir begitu. Bau apa ini? Kapan asrama kita jadi sebersih ini? Deterjen cairku, siapa yang pakai? Pasta gigi yang baru kubeli cuma sisa setengah. Bukan aku ya, tapi yang kutaruh di kepala tempat tidur juga Di hilang. asrama ini kan cuma kita bertiga yang tinggal. Siapa ya kira-kira? Si Maya kan izin pulang 1 semester, nggak mungkin ada orang lain yang diam-diam tinggal di sini kan? Ah, jangan bicara begitu, menakutkan tahu. Sepertinya nanti pintu asrama harus kita kunci terus. Pisang yang kubeli kemarin juga hilang. Udah aku makan habis. Ayo cepat pergi makan saja. Mungkin saja itu petugas asrama yang mengambilnya pas pemeriksaan kamar. Sore ini mereka ada 3 kelas, aku bisa tidur sebentar lalu pergi sebelum jam 6. Sudah tidur semua, aku bisa tidur di kasur yang kosong, aku harus pergi sebelum mereka bangun besok pagi. Duh, mau ke toilet. Rere, kamu mau ke toilet juga? Wah, jadwal kuliah mereka hari ini padat sekali, aku bisa bebas beraktivitas. Pinjam tabletnya si Fanny buat nonton drama makan camilannya Maya sedikit. Penjepit rambut Rere ini lucu juga ya, masih ada waktu 2 jam lagi. Lanjut mandi pakai ember Fanny, handuk Maya, dan pasta gigi Rere. Kok guru tiba-tiba memajukan jam pulang sih? Ayo balik main game. Loh, kok mereka pulang lebih awal? Penjepit rambutnya kok sama persis dengan... Duh, bau apa ini? Alergi hidungku kambuh lagi nih. Ya ampun Fanny, kenapa tabletmu diletakkan di atas makanan begini? Camilanku, siapa yang makan? Penjepit rambut itu milikku. Ternyata benar-benar ada parasit di asrama kita. Kakak senior, si gadis keong, atau si parasit yang gak mau sewa kamar? Aku baru saja lulus, belum bisa tinggal di sekolah lagi, tapi sewa di luar mahal sekali. Adik-adik kelasku yang baik hati, tolonglah. Membantu kami bersih-bersih dan tinggal diam-diam di asrama kami bukan alasan untuk menipu orang. Hah? Ada akun yang terus-menerus memposting rutinitas asrama dan pura-pura jadi orang kaya. Kalian salah paham, bukan aku cuma menumpang tinggal. Jelaskan saja nanti ke dosen pembimbing. Bukan aku, benar-benar bukan aku. Hai. Lain kali kalau ke asrama kami lebih hati-hati ya, ini jadwal kuliah yang baru. Tenang saja, aku nggak akan merepotkanmu lagi. Jika 4 gadis di asrama menyukai laki-laki yang sama, apa yang harus dilakukan? Jawabannya adalah undian. Wah, aku yang dapat. Ini sudah takdir. Dia milikmu sekarang. Perlakukan cowok idolaku dengan baik ya. Yang kalah harus berlapang dada. Begitu saja sudah selesai. Terus mau gimana lagi? Kan sudah jadi milikmu. Tapi kalian harus bantu sampai tuntas dong. Cara mengejarnya itu yang paling susah. Kalau kamu berhasil mendapatkannya, kamu harus beresin asrama selama sebulan. Beli makanan selama sebulan. Kalian kejam ya. Oke deh, kami bertiga tahu jadwal dari Vino. Apa itu?
Jam 8 pagi dia ke ruang dansa. Ini kartu dansaku. Akhir pekan dia main sepatu roda. Ini punyaku buat kamu. Hari Selasa, Kamis, Sabtu jam 3 sore dia ke lapangan basket. Kasih dia air minum ini. Bisa diandalkan juga ya. Aduh, Kamu tidak apa-apa. sakit sekali. Kamu hebat juga ya, baru pertama kali latihan sudah bisa jatuh sampai seperti ini. Luar biasa. Apanya yang luar biasa? Bisa jatuh karena keserempet kaki sendiri saat berdansa itu hebat. Ayo berteman di WeChat, nanti kalau ada gerakan yang tidak mengerti, aku kirimkan video tutorialnya. Gara-gara musibah malah dapat untung ya. Paling tidak kalian sudah berteman di WeChat. Pas di arena sepatu roda nanti jangan permalukan aku ya. Aduh, Loh, kamu lagi? Jangan bilang lututmu lemas lagi. kalau aku bilang lututku memang lemas, kamu percaya tidak? Cepat bangun, nanti orang-orang salah paham. Kamu ini pemula atau memang sengaja mau belajar denganku? Kasih dia air di lapangan basket beberapa kali supaya dia ingat wajahmu. Pasti langsung dapat. Kasih air doang mah gampang. Dia sudah punya pacar. Mana orangnya? Hei, Vino, balikin karet rambutku. Dia menghapus kontakku. Menurutku jangan berbelit-belit, kasih hadiah saja langsung dan nyatakan perasaan. Boleh juga. Kenapa kalian mengajakku makan besar begini padahal aku baru saja patah hati? Kami pesan makanan dulu ya. Sebenarnya aku yang mengajakmu makan. Kamu bisa menang undian untuk berkencan denganku itu bukan kebetulan. Itu aku yang mengatur semuanya. Kebersihan sebulan, ambil paket, dan beli makan. Ini jadwal kegiatanku, pastikan dia datang ya. Bagaimana bisa mereka memungut biaya dari kedua belah pihak? Apakah itu poin pentingnya sekarang? Aku kira itu tadi cuma kebetulan. Mana ada kebetulan sebanyak itu? Ini hadiah untukmu. Apa ini? Pelindung lutut supaya nanti kalau kamu pura-pura jatuh lagi lututmu tidak sakit. Cara berpikir cowok ini agak aneh ya, tapi mereka berdua memang tidak biasa. Makasih, kamu perhatian sekali.